dan bahan. Langkah-langkah. Siapkan 3 wadah gelas bening yang sudah diberi label untuk menyiapkan larutan sampel yang akan diuji asam basanya. Pertama, campurkan 1 sendok makan deterjen ke dalam wadah gelas bening. Kemudian, tambahkan 4 sendok makan air, lalu aduk hingga tercampur merata. Kedua, campurkan 1 sendok makan garam. Kemudian, tambahkan 4 sendok makan air. Setelah itu, aduk sampai merata. Ketiga, masukkan 4 sendok makan cuka ke dalam wadah gelas plastik. Larutan sampel pun sudah jadi. Setelah itu, membuat indikator alami dari ekstrak kunyit. Pertama-tama, kupas kulit kunyit. Karena saya sudah mengupasnya, jadi langsung gerus kunyit sampai halus pada ulapan. Lalu, tambahkan air secukupnya ke dalam kunyit yang sudah halus. Kemudian, aduk hingga tercampur. Saring larutan kunyit tersebut dengan saringan teh. Dan inilah larutan indikator alami ekstrak kunyit. Setelah itu, membuat indikator alami dari buah naga. Pertama-tama, kupas kulit buah naga. Kemudian, gerus buah naga sampai halus. Lalu, tambahkan air secukupnya ke dalam buah naga yang sudah halus. Kemudian, aduk hingga merata. Terakhir, saring menggunakan saringan teh, sehingga diperoleh ekstrak cair yang akan digunakan sebagai indikator alami. Setelah membuat larutan sampel dan indikator alami,
Lalu kita identifikasikan larutan asam atau basah dengan menggunakan indikator alami ekstrak kunyit. Siapkan 3 wadah gelas kosong yang sudah diberi label nama sampel. Masukkan 1 sendok makan larutan sampel ke dalam gelas sesuai label nama. Kemudian, masukkan masing-masing 1 sendok makan indikator alami ekstrak kunyit ke dalam masing-masing gelas yang sudah diberi label nama. Dan inilah hasilnya. Setelah itu, kita akan mengidentifikasikan larutan asam atau basa dengan menggunakan indikator alami buah naga. Siapkan 3 wadah gelas kosong yang sudah diberi label nama sampel. Masukkan 1 sendok makan larutan sampel ke dalam gelas sesuai label nama. Kemudian, masukkan masing-masing 1 sendok makan indikator alami ekstrak buah naga ke dalam masing-masing gelas yang sudah diberi label nama. Dan inilah hasilnya. Dapat disimpulkan bahwa setiap bahan akan merubah warnanya jika dicelupkan pada bahan yang bersifat asam dan basa, tergantung pada sifatnya. Larutan yang bersifat asam adalah larutan cuka, yang termasuk basa adalah larutan deterjen atau sabun, dan larutan yang bersifat netral ialah larutan garam.